Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asdian Siddiqi, dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma FCFS, SJF primitive, dan SJF non-primitive pada penjadwalan proses CPU yang menggunakan sistem operasi. Algoritma pada penjadwalan proses CPU yang menggunakan sistem operasi bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU. Untuk seluruh proses yang ada di memori yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian atau ready queue tidak terlalu lama. Ada beberapa algoritma penjadwalan pada CPU, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah first come, first serve atau FCFS dan shortest job first atau SJF. SJF sendiri terbagi menjadi dua, yaitu SJF primitive dan SJF non-primitive. Yang pertama, first come, first serve atau FCFS. FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Sistem kerja dari algoritma ini melayani permintaan yang lebih dahulu datang di queue tanpa melihat apakah burst time-nya panjang atau pendek. Kelemahan dari algoritma ini adalah bukan merupakan algoritma dengan layanan yang tercepat. Berikut contohnya. Terdapat 5 proses dengan arrival time dan burst time-nya seperti di tabel. Kemudian gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Sesuai dengan tabel, pada arrival time ke 0, P1 masuk dengan burst time-nya 12. Kemudian, pada arrival time ke-2, P2 masuk dengan burst time-nya 8. Pada arrival time ke-3, P3 masuk dengan burst time-nya 5. Pada arrival time ke-5, P4 masuk dengan burst time-nya 2. Dan terakhir, pada arrival time ke-9, P5 masuk dengan burst time-nya 1. Masing-masing proses atau P telah masuk ke dalam antrian berdasarkan arrival time-nya. Karena P1 adalah yang pertama masuk, maka P1 akan diproses terlebih dahulu. P1 diproses dengan burst time-nya 12, maksudnya P1 akan diproses dengan waktu prosesnya sampai arrival time ke-12. Setelah selesai, baru proses selanjutnya dieksekusi atau dijalankan. Proses selanjutnya adalah P2 dengan burst time-nya 8, maka P2 akan diproses dengan waktu prosesnya 8 arrival time. Karena proses sebelumnya yaitu P1 selesainya di arrival time ke-12, maka P2 dimulai dari arrival time ke-12. Dari arrival time ke-12, P2 dieksekusi dengan burst time-nya 8, maka akan selesai di arrival time ke-20. Setelah selesai, proses berikutnya dieksekusi. Proses berikutnya adalah P3 dengan burst time-nya 5, maka dari arrival time P2 yaitu 20, P3 dieksekusi dengan burst time-nya 5, maka akan selesai di arrival time ke-25. Setelah selesai, proses selanjutnya dieksekusi, yaitu P4 dengan burst time-nya 2, dimulai dari arrival time P3, yaitu 25. P4 dieksekusi dengan burst time-nya 2, maka akan selesai di arrival time ke-27. Dari arrival time ke-27, proses selanjutnya dieksekusi, yaitu P5, dengan panjang burst time-nya 1, maka akan selesai di arrival time ke-29. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, karena P1 merupakan yang pertama kali dieksekusi. P2, yaitu ketika arrival time proses dieksekusi, yaitu 12, dikurang dengan arrival time ketika masuk ke dalam antrian, yaitu 2, maka waktu tunggunya 10. P3-nya, arrival time proses ketika dieksekusi, yaitu 20, dikurang dengan arrival time ketika masuk ke dalam antrian, yaitu 3, maka waktu tunggunya 17. Untuk P4-nya sama, yaitu arrival time ketika proses dieksekusi dikurang dengan arrival time ketika masuk ke dalam antrian, 25 dikurang 5, maka waktu tunggunya untuk P4 20. Dan untuk P5 juga sama, maka waktu tunggunya untuk P5 adalah 27 dikurang dengan 9 sama dengan 18. Lalu kita jumlahkan, kita dapatkan hasil sama dengan 65. Untuk mendapatkan rata-rata waktu tunggu, kita bagi jumlah waktu tunggu dengan banyaknya proses, yaitu 65 dibagi dengan 5 sama dengan 13 satuan waktu. Yang kedua, shortest job first primitive.
Jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang, di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke dalam antrian atau ready queue. Untuk contohnya, kita gunakan table yang sama, kemudian kita buat Gantt chart dan rata-rata waktu tunggunya menggunakan algoritma SJF printf. Pada saat arrival time atau AT0, P1 masuk ke dalam antrian atau ready queue dengan burst time-nya atau BT-nya 12. Ketika masuk ke dalam antrian, proses akan langsung dieksekusi, tetapi jika ada interupsi dari proses lain yang mana BT-nya lebih kecil, maka proses sebelumnya akan kembali lagi ke dalam antrian. P1 masuk ke antrian, langsung diproses, lalu pada AT kedua, terdapat interupsi dari P2 yang mana BT-nya lebih kecil dari P1. Maka sekarang P2 akan dieksekusi, sedangkan P1 kembali ke dalam antrian. Karena P1 telah menjalankan proses panjang 2AT, maka yang tadi BT-nya 12, sekarang tinggal 10. Hal ini berlaku untuk proses-proses selanjutnya. Sekarang P2 dieksekusi, lalu pada AT ketiga terdapat interupsi dari P3, yang mana BT-nya lebih kecil dari BT-nya P2, maka sama seperti tadi, P2 akan masuk ke dalam antrian lagi digantikan oleh P3 yang BT-nya lebih kecil. Karena P2 sudah menjalankan proses sepanjang 1AT, maka yang tadi BT-nya 8 sekarang tinggal 7. P3 sedang dieksekusi dengan BT-nya 5, tetapi pada AT ke-5 terjadi interupsi oleh P4 yang lagi-lagi BT-nya lebih kecil dari proses yang sedang dieksekusi. Maka P3 akan masuk kembali ke dalam antrian, sedangkan P5 karena BT-nya lebih kecil, maka ia akan dieksekusi. P3 karena sudah menjalankan proses sepanjang 2AT, maka BT-nya sekarang menjadi 3. P4 dieksekusi dengan BT-nya 2, karena tidak ada interupsi sepanjang BT-nya, maka P4 selesai di AT ke-7. Lalu untuk melanjutkan proses, diambil lagi proses yang ada di antrian dengan BT-nya yang paling kecil. Dalam kasus ini, BT yang paling kecil dalam antrian adalah P3, yaitu BT-nya 3. Maka P3 dieksekusi, tetapi terjadi interupsi di AT ke-9 oleh P5, yang mana BT-nya sama dengan proses yang sedang berlangsung. Karena sama, maka P3 tetap lanjut dieksekusi, sedangkan P5 masuk ke dalam antrian. P3 selesai di AT ke-10, kemudian proses yang akan dieksekusi adalah yang BT-nya paling kecil, yaitu P5 dengan BT-nya 1. P5 dieksekusi dan selesai di AT ke-11. Selanjutnya adalah P2 karena BT-nya lebih kecil. P2 dengan BT-nya 7 dieksekusi dari AT11 sampai AT18. Lalu yang terakhir dieksekusi adalah P1 dengan BT-nya 10. P1 dieksekusi sampai AT ke-28. Untuk waktu tunggunya, kita dapatkan dengan mengurangkan AT ketika proses dieksekusi dengan AT ketika masuk ke dalam antrian. Untuk P1-nya 0, kemudian 18 dikurang 2 sama dengan 16. Untuk P2-nya 11 dikurang 3 sama dengan 8. Untuk P3-nya 7 dikurang 5 sama dengan 2. Untuk P4-nya 5 dikurang 5 sama dengan 0. Dan untuk P5-nya 10 dikurang 9 sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan hasilnya sama dengan 27. Lalu kita bagi dengan jumlah prosesnya untuk mendapatkan rata-rata waktu tunggunya. Maka didapatkan untuk rata-rata waktu tunggunya adalah 5,4 satuan waktu. Yang ketiga adalah Short Test Job First atau SJF non-preemptive. Jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah yang burst time-nya kecil atau pendek. Setelah proses pertama selesai, proses yang akan dieksekusi selanjutnya adalah berdasarkan burst time-nya yang paling kecil atau pendek. Untuk contohnya, kita pakai table yang tadi, kemudian kita buat Gantt chart dan rata-rata waktu tunggunya menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Sesuai dengan table, pada arrival time ke-0, karena tidak ada proses yang sama, maka otomatis P1 masuk dengan burst time-nya 12. Seandainya terdapat proses pada arrival time ke-0 dengan burst time-nya yang lebih pendek, maka proses ini akan didahulukan.
Kemudian pada arrival time kedua, P2 masuk dengan burst time-nya 8. Pada arrival time ketiga, P3 masuk dengan burst time-nya 5. Pada arrival time kelima, P4 masuk dengan burst time-nya 2. Dan terakhir, pada arrival time ke-9, P5 masuk dengan burst time-nya 1. Masing-masing proses atau P telah masuk ke dalam antrian berdasarkan arrival time-nya. Karena P1 adalah yang pertama masuk, maka P1 akan diproses terlebih dahulu. P1 dieksekusi sampai arrival time ke-12. Proses selanjutnya bukan dimulai berdasarkan arrival time tetapi berdasarkan burst time yang paling kecil. Maka untuk proses selanjutnya adalah P5 dengan burst time-nya 1. Jadi dari arrival time ke-12 sampai ke arrival time ke-13. Kemudian proses yang tersedia dengan burst time yang paling kecil atau paling pendek adalah P4 dengan burst time-nya 2. Maka P4 akan dieksekusi dari arrival time ke-13 sampai arrival time ke-15. Proses berikutnya adalah P3 dengan burst time-nya 5. Maka P3 dieksekusi dari arrival time ke-15 sampai ke arrival time ke-20. Dan yang terakhir dieksekusi adalah P2 karena burst time-nya yang paling besar atau yang paling panjang. P2 dieksekusi dari arrival time ke-20 sampai arrival time ke-28. Untuk waktu tunggunya sama seperti tadi, yaitu arrival time ketika proses dieksekusi dikurang dengan arrival time ketika masuk ke dalam antrian. Untuk P1 sama dengan 0. Untuk P2, 20 dikurang 2 sama dengan 18. P3, 15 dikurang 3 sama dengan 12. P4, 13 dikurang 5 sama dengan 8. P5, 12 dikurang 9 sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 41. Lalu untuk mencari rata-rata waktu tunggu, kita bagi jumlah waktu tunggu dengan jumlah prosesnya. Yaitu jumlah waktu tunggunya 41 dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 5 sama dengan 8,2 satuan waktu.